Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan membaca karakter seseorang. Ini sebenarnya bukan karena fisik ya, bukan melihat dengan fisik. Kalau seseorang membaca dengan fisik, itu ilmunya psikologi. Ya. Misalkan wajahnya seperti ini, karakternya seperti ini, rambutnya seperti ini, karakternya seperti ini. Itu ilmu psikologi. Ya sama saja dengan ilmu titen gitu ya. Jadi hal tersebut ya, pembacaan karakter tersebut itu dilakukan dengan hasil survei gitu. Hasil analisis dan hasil survei. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Rabu Kliwon ini emosian, marahan dan sebagainya, ini tidak hanya bisa dilihat dengan penampilan fisik ya, tapi lebih kepada pancaran energi ya. Pancaran energi orang tersebut itu bisa kerasa gitu. Nah, ini komentar saudara kita ya, dengan hanya memegang telapak tangan ya, melihat dengan telapak tangan, oh ini orangnya emosian misalnya. Ya, sebenarnya orang itu tidak membaca telapak tangan Anda, ya, tapi merasakan energi yang Anda pancarkan ketika Anda berhadapan. Nah, supaya lebih meyakinkan lagi, dilihatlah telapak tangan Anda. Jadi seperti itu, telapak tangan ini hanya untuk mensugesti ya, hanya untuk meyakinkan, hanya untuk ngadali biasanya ya. Kalau dukun itu untuk ngadali, supaya Anda ini mudah untuk ditipu ya. Jadi seperti itu. Anda lihat ya, hipnotis itu ya. Itu kan kadang pakai apa lagi, pakai bandul lah ya, pakai media-media macam-macam ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mensugesti orang yang berinteraksi dengan orang tersebut. Misalkan dengan kata-kata ya, tolong pandangi ini terus menerus ya, sampai Anda lelah, tidur dan sebagainya, akhirnya tertidur gitu. Itu kan sebenarnya mensugesti ya, mensugesti pikirannya gitu, sehingga pikirannya ini bisa dikendalikan ya. Padahal ya, emosi, amarah yang sifatnya dengan watak, sifat karakter kita itu bisa kita lihat dengan pancaran energi. Ini sangat objektif sekali gitu loh ya. Tidak mungkin meleset ya, ketika Anda melihat dengan kemampuan batin ini ya, kemampuan rasa ini. Jadi melihat seseorang ini kan kebanyakan Anda ini ketipu itu karena Anda menggunakan dimensi pikiran, dimensi logika. Oh kalau orangnya cantik, orangnya ganteng, orangnya sopan, orangnya santun, pasti perilakunya baik. Banyak toh sekarang ini seperti itu, santun di awal ya, tapi jahat di akhir. Setelah maksud dan tujuannya terpenuhi, berubah menjadi jahat. Manusia kan kebanyakan seperti itu. Lah kita tidak akan bisa mendeteksi kalau kita hanya melihat dengan panca indera kita. Kita akan ketipu. Maka yang harus Anda lakukan adalah melihat dengan batin Anda. Gunakan batin Anda untuk melihat. Gunakan kepekaan rasa untuk mendeteksi pancaran energi yang dipancarkan dari orang tersebut. Nah ini ya, hal inilah yang harus Anda lakukan, hal inilah yang harus Anda pakai. Jadi kalau Anda bisa melakukan ini ya, maka Anda akan memiliki kemampuan membaca sifat karakter seseorang. Itu akan kebaca ya. Silakan dilatih. Kalau Anda tidak melatihnya ya tidak iso ya. Jadi hal-hal semacam ini harus dilatih. Dilatih dengan menenangkan diri, menenangkan pikiran dan sebagainya. Ketika Anda terbiasa menenangkan diri, menenangkan pikiran, menjalankan lagu meditasi, menjalankan lagu tirakat, menjalankan puasa dan lagu-lagu ibadah, maka kemampuan Anda untuk bisa merasakan ini pasti tajam. Lah Rabu Kliwon ini kan identik dengan orang alim gitu ya.
orang spiritualis gitu. Kalau Anda Rabu Kliwon ndak spiritualis, wis alamat Anda tidak akan pernah berhasil di dalam hidup Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena emosi Anda itu lebih besar, besar itu, bukan lebih besar ya. Ya pada intinya sama gitu ya. Emosi Anda itu sama dengan spiritual Anda. Ya. Semakin besar emosinya, maka semakin besar spiritualnya. Dengan catatan ya spiritualnya harus dibangkitkan gitu ya. Bukan berarti semakin besar spiritual. Ini wadahnya gitu loh ya. Paham ya? Wadah, bukan isinya ya. Wadah emosi teman-teman Rabu Kliwon itu besar. Ya diboi apa ya sih cukup ya. Wadah spiritual Anda juga sama besarnya dengan wadah emosi Anda. Lah kalau Anda ingin berhasil, Anda harus ngisi wadah spiritual Anda. Dikuras wadah emosi Anda. Baru akan sukses, baru akan berhasil. Silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Kalau teman-teman Rabu Kliwon saat ini kena masalah, sial, apes dan sebagainya, hidupnya selalu masalah dan sebagainya. Itu karena dia ini terlalu penuh ya. Wajah ya, negatifnya, sisi negatifnya ini terlalu penuh. Inilah yang harus dikendalikan. Anda harus bisa membangkitkan ini, merubah, mengganti dengan sesuatu yang sifatnya positif. Artinya wadah spiritual Anda tingkatkan. Wadah yang jelek itu dikuras ya. Ya, porsinya sama 50-50 ya. Nah, ketika Anda menjalani kehidupan, Anda akan perilaku Anda negatif atau positif. Ketika perilaku Anda positif, ini akan membesar, ini akan mengecil. Tapi ketika perilaku Anda negatif, ini akan membesar, ini akan mengecil. Dampaknya apa? Hidup Anda. Ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Rabu Kliwon. Jadi ketika kita ya sisi positif kita ini bangkit, sisi positif kita ini besar ya. Maka yang perlu kita maksimalkan adalah kemampuan diri kita ya. Kemampuan diri kita pasti aktif gitu. Itu akan maksimal. Anda akan mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan logika, pikiran Anda itu akan bisa dilihat ketika sisi positif Anda lebih besar daripada sisi negatif. Ya. Nah, semoga ini bisa memotivasi ya teman-teman Rabu Kliwon untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.